Apa aja dek? Minuman 1000 macam minuman. Saya mau tanya, enak gak ini? Enak gak? Enggak, jangan pengen. Jangan. Kenapa? Bukan itu yang harus ada di otak kita, diundang kagak. Tuh begitu. Semuanya. Surga itu enak. Hatta di emperannya. Di emperannya enak. Itu surga. Tidak ada yang gak enak. Tapi saudara, jangan pengen masuk. Jangan. Biar kata enak, jangan. Bukan itu prosedurnya. Kenapa kita kata jangan? Begini. Ada pesta besar di Kreo. Pesta besar. Makanan apa aja ada. Dari mulai makanan Betawi, ongol-ongol, geplak, itu ada. Gitu. Ada. Kue cincin, akar kelapa, sampai makanan yang berat-berat, sop ikan, pecak, gurami bakar, cumi saus tiram, udang balado, sop iga, sate kambing, kambing guling, ayam pop pagi sore. Apa aja dek? Minuman 1000 macam minuman. Saya mau tanya, enak gak ini? Enak gak? Enggak, jangan pengen. Jangan. Kenapa? Bukan itu yang harus ada di otak kita, diundang kagak. Tuh begitu. Diundang atau tidak. Karena biar kata enak, kalau kagak dapat undangan enak nggak? Kagak. Surga begitu. Jangan kita terpedaya enak surga, enak surga. Bagaimana tiket menuju ke sana? Itu yang harus kita pikirin. Begitu maksud saya. Carilah tiketnya. Jangan itunya, karena itu buah prosedur dulu yang dipikirin sama kita. Karena ini wajib kita yakini, bukan kita praktekkan. Prakteknya cari jalan-jalan menuju surga. Enggak banyak, 2 doang. Menuju surga 2. Alladzina amanu wa amilus solihat. Beriman, beramal soleh. 2 ini pondasinya atu. Ngaji. Gimana kita mau takwa kalau kita nggak dapat ilmunya? Kita kudu ibadah baru takwa. Ibadah gimana mau ibadah kalau nggak ada ilmu? Ngaji ini nganterin menuju surga. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kenapa? Pondasinya ngaji. Maka orang yang ngaji itu orang yang dipilih untuk masuk surga. Gimana kita mau ibadah kalau kita nggak ngaji? Ibadah itu butuh ngaji. Begitu. Maka kudu ngaji. Ini tiket menuju surga. Kudu demen sama pengajian. Kudu ngaji. Guru teknis. Guru boleh mati. Guru boleh ganti. Ngaji mesti terus. Harus ngaji. Nah, surga wajib kita imani bahwa surga itu benar-benar ada dan enak seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah
wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wal jannatu haqqun, adapun surga yaitu benar adanya. Qala Abdurrahmani As-Safuri fi Nuzhatil Majalis, telah berkata oleh Imam Abdurrahman As-Safuri di dalam kitabnya yang bernama Nuzhatil Majalis, wa awwalul jinani darul jalal minal lu'lu'il abyadi, adapun mula-mula surga yaitu namanya surga Darul Jalal, terbuat daripada mutiara lu'lu' yang putih, white sapphire. Wasaniha Darussalam, adapun yang keduanya surga itu namanya Darussalam, min yaqutin ahmar, terbuat dari mutiara yakut yang merah, ruby, red sapphire. Wasalisuha jannatul ma'wa, adapun yang ketiganya yaitu namanya jannatul ma'wa, surga al-ma'wa, min zabarjadin akhdar, terbuat daripada mutiara zabarjad yang hijau. Warabiuha jannatul khuldi, adapun yang keempatnya surga itu namanya jannatul khuldi, min marjana asfara, terbuat daripada mutiara marjan, batu marjan yang kuning. Marjan itu ada yang merah, kuning. Wa khamisuha jannatun na'im, adapun yang kelimanya surga itu namanya Jannatun Na'im, min fiddatin bayda'a, terbuat daripada perak yang putih. Wasadisuha Jannatul Firdausi, adapun yang keenamnya yaitu namanya Jannatul Firdaus, min dahabin ahmar, terbuat daripada emas yang merah. Wasabiuha jannatu adnin, adapun yang ketujuhnya yaitu namanya Jannatu Aden, surga Aden, min durrin abyado, terbuat daripada mutiara yang putih. Wasaminuha darul qarar, adapun yang kedelapannya yaitu namanya Darul Qarar. Wa qala Ibnu Abbas, kusurul jannati adadu nujumis sama, adapun istana-istana di surga, gedung-gedung di surga, yaitu banyaknya sebilangan bintang-bintang di langit. Wa anharuha adadu nujumis sama, adapun sungai-sungai di surga yaitu banyaknya sebilangan bintang-bintang di langit. Wa fiha naharun yuqalu lahu naharur rahmati, dan di surga itu ada sungai, dinamakan bagi sungai itu sungai rahmat, yajri fi jami'il jinan, yang mengalir sungai rahmat itu pada seluruh surga-surga. Intaha, selesai. Qala Abdurrahman As-Safuri. Wan naru haqqun, adapun neraka yaitu benar adanya. Qala Nasrun As-Samarqandiyu fi Tanbihil Ghafilin, telah berkata Syekh Nasr Abu Laits As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin,
An-niranu laha sab'atu abwab. Adapun neraka itu baginya ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum minar rijali wan nisa. Bagi tiap-tiap satu pintu, minhum daripada 7 pintu itu, ada bagian yang dibagikan daripada laki-laki dan perempuan. Maftuhatun ba'duha asfalu min ba'din. Maftuhatun bagian atau maftuhatan padahal terbuka. Ba'duha adapun sebagian neraka yaitu lebih bawah, min ba'din daripada sebagian yang lain. Min babin ila babin masiratu sab'ina sanatan. Dari satu pintu neraka menuju pintu yang lainnya, yaitu jarak perjalanan 70 tahun lamanya. Al-babul asfal fihil munafiqun wa man kafara min ashabil ma'idati wa alu fir'aun. Adapun pintu yang terbawah, pada pintu itu diisi orang-orang munafik isinya, dan orang-orang yang kafir daripada ashabul maidah, Bani Israel yang dapat hidangan langsung dari langit, dan pengikut-pengikut Fir'aun. Wa ismuhul hawiyah, nama pintu yang terbawah namanya neraka hawiyah. Wal babus tsani, adapun pintu yang kedua, fihil musyrikun, di dalamnya isinya orang-orang musyrik. Wa ismuhal jahim, adapun namanya neraka yang kedua itu namanya neraka jahim. Wal babus salisu fihi sabiun, adapun pintu yang ketiga padanya isinya adalah kaum sabiin, yaitu yang menyimpang daripada Yahudi dan Nasrani. Wa ismuha saqar, namanya yaitu neraka saqar. Wal babur rabi'u fihi iblis wa man tabi'ahu wal majus, adapun pintu yang keempat padanya yaitu isinya iblis dan orang-orang yang mengikuti iblis dan penyembah api kaum majusi. Wa ismuhu ladha, adapun namanya yaitu neraka ladha. Wal babul khamisu fihil yahudu, dan pintu yang kelima padanya isinya yaitu orang-orang Yahudi. Wa ismuhul khutamah, namanya yaitu neraka khutamah. Wal babus sadisu fihin nasara, adapun pintu yang keenam padanya yaitu isinya orang-orang Nasrani. Wa ismuhus sa'ir, adapun namanya yaitu neraka sa'ir. Wal babus sabi'u fihi ahlul kabair min ummati Muhammad, pintu yang ketujuh di dalamnya isinya tukang berbuat dosa besar dari umatnya Nabi Muhammad. Alladzina matu wa lam yatubu, orang-orang yang mati dan belum sempat bertaubat mereka. Intaha, selesai qala Nasr as-Samarqandi. Wa amma jahannam fahiya ismun li majmu'iha, adapun sebutan jahannam maka dia neraka jahannam itu nama bagi keseluruhan daripada neraka-neraka itu. Kama afadahu ba'dul masyayikh, sebagaimana menerangkan akan wa amma jahannam fahiya ismun li majmu'iha oleh sebagian guru-guru kami.
Wallahu a'lam. Segini. Jamaah yang mulia, sebagaimana dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa mabahisul aqidah ada 3. Pembahasan ilmu tauhid terdiri dari 3 ilmu, 3 pembahasan dalam ilmu tauhid. Kitab kita biar kecil isinya 3. Tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid terdiri dari 3 bahasan. Yang pertama namanya mabhas al-ilahiyah, yakni pembahasan yang di dalamnya diterangkan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah, baik sifat wajibnya Allah maupun sifat mustahilnya Allah maupun sifat jaiznya Allah. Itu namanya mabhas al-ilahiyat. Ini kumpul pada lafaz la ilaha illallah. Kedua, mabhas an-nabawiyat, pembahasan tentang sifat-sifat kerasulan, sifat-sifat Nabi. Pada bahasan kedua diterangkan Nabi itu apa, Rasul itu apa bedanya Nabi dan Rasul, lalu sifat-sifat wajib Rasul apa, sifat-sifat mustahil Rasul apa, lalu sifat-sifat jaiz Rasul apa. Ini namanya nabawiyat. Dibahas pada lafaz Muhammad Rasulullah. Kumpul yang kedua. Yang ketiga adalah sam'iyat, yakni perkara yang tidak bisa dimengerti oleh akal kecuali harus melalui jalur wahyu. Kita dengar dari penjelasan Nabi dan Al-Quran. Tidak bisa kita lihat sekarang. Gaib disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa itu gaib? Gausul ibad. Yang gaib tak nampak, tapi diterangkan oleh agama, dalilnya qat'i. Artinya kalau kita enggak imani, keluar dari Islam. Ini namanya disebut sam'iyat. Di sana akan diterangkan tentang malaikat. Di sana diterangkan pada sam'iyat tentang rasul-rasul, tentang kitab-kitab, tentang hari kemudian. Sam'iyat namanya. Mulai mati, kuburan, kebangkitan, hisab, mizan, udah kelewat tuh materinya sebelum Ramadan. Termasuk di sana diterangkan tentang surga dan neraka. Surga dan neraka. Ini kategorinya sam'iyat. Diambil dari Rasulullah
Muhammad Rasulullah. Kalau kita yakini Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, apa saja yang disampaikan oleh Nabi daripada agama, kita kudu imani, termasuk surga dan neraka. Dan ini materi kita malam hari ini. Surga bahasa Arabnya al-jannah. Jannah itu dari jin, janin, jannah, dari junnah, dari jannah. Maknanya tertutup. Tertutup itu tidak kelihatan. Maka bayi yang dalam perut ibu disebut al-janin, enggak kelihatan. Jin disebut jin karena enggak kelihatan nama mata. Kalau yang kelihatan namanya Lea sama Levis. Itu orang Kreo tuh. Kelihatan tuh. Jins, bukan jin. Surga, jannah. Kenapa enggak kelihatan? Enggak bisa dilihat. Enggak bisa. Dan ngomongin surga, satu-satunya nabi yang injek surga seluruhnya dari 8 hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nabi yang lain sam'iyat, dengar doang. Nabi Musa menyampaikan ada namanya surga Firdaus. Orang barat menyebutnya Paradis, jama dari Firdaus. Karena ngambil bahasa Arab, dia nggak ngerti surga. Dia dengar Islam nyampe barat, dari ujung Maroko, seberangnya Spanyol, separuh nyolong, Spanyol, begitu. Enggak, ini Spanyol, Isfana, bahasa Arabnya Isbana, Spain orang sebut, Spanyol. Gitu. Terus di sana ada sahabat Nabi Tariq bin Ziyad. Nanti kita ke Spanyol, insya Allah. Begitu. Begitu. Kalau Korea Selatan sudah nih kita ngaji di Korea Selatan. Begitu. Kreo, oh Kreo. Itu begitu saudara. Surga al-jannah. Al-jannah. Nggak kelihatan. Nabi kita seluruhnya diinjak. Surga mana aja. Maka dongeng Nabi kita udah diinjak. Muanya nggak ada yang nggak dimasukin sama Nabi saat Isra Mi'raj. Nanti di bawah ngomongin Isra Mi'raj ini. Semuanya. Maka ketika Nabi bercerita, Nabi lihat, Nabi dengar. Kalau Nabi Musa dengar doang, lihat enggak? Injak enggak? Nabi berpengalaman. Cukup berpengalaman ini yang menjadi rumus dalam hidup. Artinya, bila saudara diundang, kan pada ngaji, belum haji, diundang walimatus safar. Ini bagaimana ini? Diundang walimatus safar, gua belum haji nih. Datang ceramah. Gua belum haji, bukan butuh tempat, butuh ilmu Anda. Anda punya ilmu, dongengin tentang manasikul haji. Tapi gua belum haji, enggak apa-apa. Buktinya itu kiai-kiai, Aagim, Gus Baha, dan banyak tuh kiai-kiai yang lain tuh. UAS cerita surga enak, belum masuk dia, belum masuk. Udah masuk belum? Belum. Kok bisa cerita enak? Ilmu dari apa yang disampaikan oleh Habibuna Muhammad SAW. Jangan takut. Dulu ada yang datang ke Muallim Syafi'i Adami, masih bujangan, suruh ceramah pernikahan. Gua bingung, mau ceramah apa? Ceramahnya tentang sakinah mawaddah warahmah. Belum nikah, ilmumu enggak mesti kudu nikah dulu baru ceramah tentang nikah. Jangan kita bilang penjara kagak enak kudu nyolong dulu, jangan.
cukup pengalaman yang dilakukan oleh Rasulullah disampaikan kepada kita. Nabi itu sifatnya siddiq, surga itu enak, cukup dari situ kita imani. Begitu. Dan di antara yang wajib kita yakini al-jannah. Seorang muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, mukallaf, wajib tertanam dalam hati sanubarinya, surga itu benar-benar ada. Wajib kita yakini. Apakah surga itu sudah ada sekarang? Apakah nanti baru dicipta? Bagian ini ada ulama yang berbeda. Ahlus sunnah wal jamaah, surga sudah ada dari sekarang. Bahasa Al-Quran, uiddat lil muttaqin, telah disediakan, telah dibikin, berarti udah ada. Kok nggak lihat? Namanya jannah. Nggak lihat. Ada khusus bagi mereka yang bertakwa. Surga wajib kita yakini ada, dan keterangannya banyak dalam Al-Quran, dalam hadis tentang surga. Apa isinya? Seluruhnya kenikmatan. Tidak ada yang nggak ada kenikmatan, termasuk penghuninya. Dalam surat Yasin tuh, inna ashabal jannati fi syughulin fakihun. Semuanya surga itu enak, hatta di emperannya enak. Itu surga, tidak ada yang gak enak. Tapi saudara, jangan pengen masuk, jangan. Biar kata enak, jangan. Bukan itu prosedurnya. Kenapa kita kata jangan? Begini, ada pesta besar di Kreo, pesta besar, makanan apa aja ada. Dari mulai makanan Betawi, ongol-ongol, geplak, itu ada, gitu, ada. Kue cincin, akar kelapa, sampai makanan yang berat-berat, sop ikan, pecak, gurami bakar, cumi saus tiram, udang balado, sop iga, sate kambing, kambing guling, ayam pop pagi sore. Apa aja dek? Minuman 1000 macam minuman. Saya mau tanya, enak gak ini? Enak gak? Enggak, jangan pengen. Jangan. Kenapa? Bukan itu yang harus ada di otak kita. Diundang kagak? Tuh begitu. Diundang atau tidak. Karena biar kata enak, kalau kagak dapat undangan enak nggak? Kagak. Surga begitu. Jangan kita terpedaya enak surga, enak surga. Bagaimana tiket menuju ke sana? Itu yang harus kita pikirin. Begitu maksud saya. Carilah tiketnya. Jangan itunya, karena itu buah prosedur dulu yang dipikirin sama kita. Karena ini wajib kita yakini, bukan kita praktekkan. Prakteknya cari jalan-jalan menuju surga. Enggak banyak, 2 doang. Menuju surga 2. Alladzina amanu wa amilus solihat. Beriman, beramal soleh. 2 ini pondasinya atu. Ngaji. Gimana kita mau takwa
Kalau kita nggak dapat ilmunya, kita kudu ibadah baru takwa. Ibadah gimana mau ibadah kalau nggak ada ilmu? Ngaji ini nganterin menuju surga. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kenapa? Pondasinya ngaji. Maka orang yang ngaji itu orang yang dipilih untuk masuk surga. Gimana kita mau ibadah kalau kita nggak ngaji? Ibadah itu butuh ngaji. Begitu. Maka kudu ngaji. Ini tiket menuju surga. Kudu demen sama pengajian. Kudu ngaji. Guru teknis. Guru boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mesti terus. Harus ngaji. Nah, surga wajib kita imani bahwa surga itu benar-benar ada dan enak seluruhnya. Dua, neraka wajib kita imani dan kita yakini benar-benar ada. Isinya kagak enak muanya, biar kata hotel bintang 5-nya, highlight, kagak ada enaknya. Kalau udah cerita neraka, kagak ada enaknya. Kita pahami ini, hidup kita tenang. Surga enak terus, enggak ada enggak enaknya. Neraka enggak enak terus, enggak ada enaknya. Di mananya aja. Dan kita sekarang ada di mana nih kita sekarang nih? Hah? Di surga. Kita nih ada di mana nih? Di dunia. Kalau dunia tuh surga bukan? Bukan, berarti enggak enak terus. Surga tuh neraka bukan? Hah? Neraka bukan surga, dunia nih. Dunia, neraka bukan? Bukan. Berarti enggak enak terus. Di dunia bisa seneng, bisa susah. Kadang seneng, kadang susah. Biasa. Jangan kita kata susah kita abadi. Salah dia. Dia nganggap dunia ini neraka. Gua memang udah turunannya dah. Dari dulu emang gua mau miskin susah. Dia agak paham. Dikata neraka ini. Kagak, dunia sementara. Sengsara kita sementara. Senang kita sementara. Maka jangan dianggap abadi barang sementara. Begitu. Jangan. Barang sementara anggap sementara aja. Kalau kita senang tidak berlebihan. Karena senangnya sementara. Kalau kita susah, susahnya juga sementara. Jangan dianggap abadi. Biasa ada senang, ada susah. Siapa? Semua orang. Hatta pengusaha. Tuan kontrakan, boleh tanya sama tuan kontrakan. Puyeng banyak yang kosong. Bener nggak? Jadi sama aja. Sama aja. Dunia tuh begitu. Nah, surga kita kudu maklumi, kata Syekh Nawawi, Syekh Abdurrahman As-Safuri, ulama besar madhab Syafi'i, mengarang kitab namanya Nuzhatul Majalis, tebel segede tafsir Jalalain tuh, 2 jilid. Telah menjelaskan tentang surga itu jumlahnya ada 8. Bentuk tingkatan surga dasar 1, 2, 3, 4 begitu ke atas gitu. Namanya darajat. Kalau darajat tingkat ke atas itu disebut darajat. Kedua namanya darokat. Darokat tingkat tapi ke bawah. Makin ke bawah. Basement terus saja, basement 1, B2, B3, B4, B6 tuh makin ke bawah itu namanya bahasa Arabnya darokat, tingkat tapi ke bawah.
Kalau tingkat ke atas namanya darajat. Buat neraka enggak ada darajat, adanya darokat. Karena ke bawah. Buat surga ada darajat. Tingkat. Tingkat pertama surga tuh namanya Darul Jalal. Tingkat kedua namanya Darussalam. Darussalam. Suka kita minta tuh, Allahumma antas salam wa minkas salam lika ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daraka darussalam. Darussalam. Tingkat ketiga namanya Jannatul Ma'wa, Darul Ma'wa. Samping Al-Ma'mur kalau Darul Ma'wa. Benar nggak? Begitu, Darul Ma'wa, Al-Ma'wa. Darul Ma'wa itu tingkat ketiga. Keempat namanya Darul Khuldi, surga khuldi. Itu keempat. Kelima namanya Darun Naim, surga Naim. Itu kelima. Makin tinggi makin cakep, makin tinggi. Itu jangan makin tinggi makin gak enak, keliru. Makin tinggi makin enak. Dicontoh ini oleh pengusaha apartemen. Apartemen tuh makin tinggi makin mahal apa murah? Mahal. View-nya banyak. Kalau pengen murah, hotel, pengen tidur hotel berbintang 5, pengen murah, ente lantai 1, kagak lihat apa-apa, tembok doang. Itu rada murah tuh kamar. Tapi ente keren, bintang 5. Begitu. Padahal nggak lihat apa-apa. Itu begitu. Namanya disebut Darun Naim. Itu kelima. Keenam namanya Jannatul Firdaus. Firdaus ini paling nikmat. Dan ketujuh namanya surga Aden. Dan tertingginya Darul Qoror. Darul Qoror, tertingginya surga. Itu yang ibadahnya Masya Allah. Itu paling tinggi. Kalau udah dapetin Darul Qoror, semuanya udah dapet. Orang liftnya ke sono, semuanya. Itu begitu. Ini surga. Udah kita emperannya aja, itu udah enak. Orang kayak kita nih ibadah pas-pasan. Witir alhamdulillah kalau Ramadan 3. Kalau Ramadan 3. Sesudah Ramadan tidak. Jadi Ramadan 3. Sesudah Ramadan tidak. Tipis. Begitu. Udah emperan aja udah enak lah. Surga mah. Emperannya aja udah enak. Surga 8. Perempuan asal dia sholat dijaga, zakat ditunaikan, zakat Ramadan dia kerjakan, puasa, dan keempat nurut sama laki, nurut aja. Selama tidak ada perintahnya itu maksiat, nurut sama suami, udah surga mana aja tuh, yang 8 boleh pilih. Perempuan tuh enak. Jadi perempuan itu tinggi nilainya dalam agama. Perempuan
Orang perempuan, orang laki, kalau pengen masuk surga, dari pintu yang 8 mana aja boleh masuk, kudu tunduk orang laki sama perempuan. Orang laki kalau pengen surga, pintu mana aja bisa masuk, kudu tunduk sama perempuan, namanya ibu. Perempuan kalau pengen surga, pintu mana aja, surga mana aja boleh masuk, silakan pilih, kudu tunduk sama laki-laki, namanya suami. Begitu. Si perempuan kudu nurut sama laki, si laki kudu nurut sama emak, sama ibu. Begitu. Hormat kudu sama ibu. Kunci untuk masuk surga dari mana aja? Surga mana aja? Mana aja? Surga ada. Ada. Kalau baca ratib kita minta pada terakhir, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Surga. Surga. Ada 8 tuh. Ingat-ingatin. Ada berapa tuh surga? 8. 8 tingkat. 8 tingkat. Yang mananya aja udah bagus. Yang mananya aja. Apalagi orang model kayak kita. Ibadahnya malas-malesan. Beda kayak orang dulu. Orang dulu dikit-dikit ibadah. Kalau kita orang, kalau ibadah dikit-dikit. Empernya aja enak. Kalau udah surga, udah jangan pikirin surga, ngibadah dulu. Kata orang Jawa, ngibadah, ibadah dulu dah. Berkarya saja. Jangan pikirin hasil. Berproses. Berproses tuh jalanin syariat. Ikuti aturan. Ujungnya juga surga. Neraka ada 7. Sesuai dengan anggota tubuh kita berbuat maksiat. Ada 7. Anggota tubuh kita. Ada mata, telinga, lidah. 3 yang di pala. Di badan 4. Tangan, kaki, perut, kemaluan. 4 tambah 3, 7. Neraka 7. Asal mampu menjaga anggota 7, mampu menutup pintu neraka. Yang ada 7. 7. Yang paling bawah, kita urut paling bawah. Itu disebut hawiyah. Itu paling bawah. Hawiyah. Paling bawahnya. Itu di surat Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu hawiyah paling bawahnya. Kalau basement B7 paling bawahnya, dekat dengan tungku, jadi kerak. Paling bawahnya. Ini tempat orang munafik. Innal munafikina fid darki, itu darokat namanya. Fid darkil asfali minan nar. Orang munafik di lapisan terbawah, namanya neraka hawiyah, paling bawah. Panasnya luar biasa. Siapa itu yang masuk ke situ? Orang munafik, orang kafir, daripada ashabul maidah. Dulu dikasih enak,
Maidatu rangsum, nampan. Jadi Bani Israel itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Disuruh ibadah aja, makanan dijamin. Ada surat dalam Al-Quran itu surat Al-Ma'idah. Itu dirangsum. Sabanari dapat man wasalwa, ikan puyuh, burung puyuh, dan man. Kalau bahasa kita orang, setiap pagi udah ada kebuli ayam. Tiap hari tugasnya ibadah aja. Enak nggak begitu? Gara-gara dia nggak mau. Saya pengennya bertani aja. Akhirnya kudu nanam bawang, nanam ini itu. Dulu begitu. Udah enak dirangsum, nggak usah apa-apa ibadah. Kagak, yang kayak begini repot. Begitu. Ibarat perusahaan, lu kerja maksimal, gaji lu sebulan gua bagi. Kan enak. Kerjanya main-main. Ini repot nih kayak begini. Nerakanya Hawiyah, Ashabul Ma'idah. Mana lagi? Pengikut Fir'aun. Itu juga masuk neraka Hawiyah. B6 di atas Hawiyah, makin ke atas nih. Karena itu paling bawah. Namanya neraka Jahim. Neraka Jahim namanya. B6 kalau berbicara bumi itu basement ke-6. 7 paling bawah itu. Tempat orang-orang musyrik menyekutukan Tuhan, nyembah batu, nyembah matahari, dan seterusnya. B5 tingkat ketiga namanya Sakor. Tempat orang-orang sempalan Yahudi Nasrani. Tidak sholat mereka. Termasuk orang-orang yang gak sholat. Itu Sakor. Dalam Al-Quran, ma salakakum fi Sakor. Qalu lam naku minal musallin. Dulu gua gak sholat. Badan mau sehat, tapi enggak sholat. Begitu. Makanya lebaran dipotong, yang enggak sholat tuh sapi namanya. Sapi itu pagi kerja, siang makan, istirahat, makan. Di mana? Padang. Padang mana? Padang rumput. Habis itu kerja lagi sampai jam 5, sapi. Pulang ke komplek. Elok-elok. Namanya kandang. Untuk apa? Tidur. Tidur komplek. Besok pagi begitu. Kalau yang kayak begini nih, pagi kerja, siang makan, kerja lagi, pulang tidur, besok begitu. Yang kayak begini nih, Idul Adha dipotong. Idul Adha sebab namanya sapi ya. Sapi, enggak kenal zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, enggak kenal. Makanya masalakakum fi Sakor. Gerangan apa yang menyebabkan Anda masuk neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu aku enggak sholat. Enggak sholat. Tuh begitu. Sobiin kelompoknya. Keempat, ke atas nih. Namanya Ladho. Nerakanya Ladho, panas. Ini tempat iblis dan pengikutnya, termasuk penyembah api. Apa tuh pengikut iblis? Sombong. Orang yang dunia sombong, nah itu ikut iblis. Dengki, tempatnya di Ladho. Kelima namanya Khutomah. Tuwailul tuh
wailul likulli mazatil lumazah, itu bakal ketemu tuh khotomah, tempatnya orang Yahudi nanti. Keenam, namanya sa'ir, Nasrani. Al-Quran kalau Yahudi ghairil maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim Yahudi, waladhdallin Nasrani, ringanan. Ini sa'ir. Dan ketujuh, adalah namanya nih dalam satu pendapat Jahannam. Jadi Jahannam itu ringan. Ini satu pendapat. Yang ketujuh, tempat siapa? Umatnya Nabi Muhammad yang tukang berbuat dosa besar, tukang mabok, di situ tuh ringanan. 7, basement pertama. Kalau dari tungku tuh paling atasnya diangetin doang, model begini nih, singkong itu dikukus, itu enggak langsung nempel di api, ada air segala macam, tapi meleleh juga tuh singkong, kalau singkong roti begitu saudara. Maka yang tempatnya Jahannam ini paling duluan masuk surganya, karena paling atas begitu. Tapi kata Syekh Nawawi, jadi ini siapa ini Jahannam ini? Orang-orang yang tukang buat dosa besar daripada umatnya Nabi, yakni yang ketika mati belum tobat, itu tempatnya Jahannam. Namun kata Syekh Nawawi, sebagian guru kami menjelaskan yang disebut Jahannam nama dari seluruh neraka, sekumpulannya disebut Jahannam. Sementara sa'ir, sakor kayak kamar-kamar, begitu istilahnya. Di dalam keseluruhan ini ada lapisan ke bawah, itulah yang disebut sa'ir, sakor, macam-macam, ladha, khutoma, macam-macam namanya. Itu ada 7 lapis. Kita kudu menghindar dari amalan yang menyebabkan masuk neraka. Yang mananya aja masuk neraka. Kalau wail, apa wail? Wail itu nama penjara neraka Jahannam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, dan seterusnya. Wail, wadin fi Jahannam. Ada macam-macam, hab-hab, ada nama penjara-penjara. Ala kulli hal, kita wajib yakini ada surga, ada neraka. Orang kalau beriman ampe mati beriman, ujungnya surga. Orang kalau kafir, ujungnya kafir, neraka. Orang beriman, ujungnya kafir ampe mati, neraka. Orang kafir, ujungnya beriman, surga. Yang dilihat ujung disebut husnul khotimah, su'ul khotimah. Ini yang kudu ditakuti sama kita. Makanya bacalah Ratibul Haddad agar dianugerahi iman yang mantap dan wafat husnul khotimah. Dalam Ratib Haddad ada ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Dalam Ratib Haddad ada bacaan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ini juga menuju husnul khotimah. Dan ini hal yang paling penting buat kita. Jangan tinggal baca ratib, biar berkah hidupnya dan mati membawa iman dan Islam. Itu husnul khotimah. Saudara sekalian, surga ada 8 pintu, neraka ada 7.
Maka yang mana aja, jangan dipengenin neraka yang 7 nih, yang mananya aja, kagak ada yang enak. Kalau surga yang mana aja boleh kita pengenin. Bagaimana? Masing-masing ada jalannya. Kalau nanamnya berenuk, jangan berharap buahnya duren. Kalau nanamnya duren, insya Allah nggak bakal bawa buah berenuk. Kita kudu beramal soleh, beriman, beramal soleh. Amal soleh yang melahirkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini yang tidak ngalamin lafi khusrin. Dan ini yang paling pokok, ngaji dan ibadah ini adalah menuju surga. Ibadah tidak ngaji menuju neraka. Ngaji doang enggak ibadah juga tidak nyelamatin nama kita. Maka ilmu baru amal. Amal kudu dilapisi ilmu. Ain lam mim, susunannya doang. Ilmu sama lam mim. Amal lam mim, tapi mim dulu. Maka amal kudu dahului ilmu. Dan ini adalah pokok. Surga ada, neraka ada. Wajib kita yakini. Jangan kita nggak percaya. Kalau surga nggak ada, neraka nggak ada, yang enak orang yang kagak ibadah. Kalau mati istirahat. Tapi tidak. Ujungnya kita kalau nggak ke surga, ke neraka, tinggal pilih. Maka kita disuruh di dunia kayak orang lewat. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hendaklah kau di dunia kayak orang merantau, bakal pulang kampung, mudik. Itu surga. Pulang kampung. Bisa neraka. Begitu. Awabiru sabil, atau kayak orang melancong sekali lewat. Apa yang kudu difoto-foto, ngombong sekali lewat. Apa yang kudu diambil-ambil. Apa yang kudu direkam-rekam. Selewatan doang, kayak radio, nggak diputar lagi. Ini dunia nggak diputar lagi. Hari malam Selasa ini bukan malam Selasa yang lalu, lain lagi. Hari baru. Maka kita kudu beramal. Jangan tidak. Idul Adha ini bukan Idul Adha yang lalu. Jangan saat ditanya, enggak ngorban bang, gua mau udah tahun lalu, lu sih baru insaf begitu. Dia salah dia. Idul Adha ini beda dengan Idul Adha yang lalu. Maka ibadah kudu ibadah. Ini yang paling penting buat kita. Ngaji kita malam hari ini segini aja. Tapi ada tanya jawab enggak ya? Ada. Waduh iya ada, baiklah ada. Garuk-garuk sayanya. Iya baik. Waalaikumsalam. Masih ada waktu. Iya baik. Jadi kalau kita kayak begitu udah buat biar sekolah aja kalau kayak begitu mah. Tapi sebetulnya sih dari dulu juga kalau dia tahu mah bisa sebetulnya buat biar sekolah juga. Kalau dulu begitu bisa aja. Tapi kebetulan kasusnya kayak begitu udah bayar sekolah aja, jangan ngorban. Kalau kasus kayak begitu, kalau duitnya segitu-gitunya, Ntar bakal ada yang nanya lagi nih, kalau punya utang kredit bagaimana ini? Nanti besok-besok agak ada kurban ini dan ditanya ini. Begitu. Udah diajarin, dimentahin lagi ini. Mana pengurus masjid lagi yang mentahin. Begitu. Itu begitu. Apa? Mau nanya juga? Iya baik. Jadi bila dihadapkan dua pilihan tentu taqdimul aham alal muhim. Mana yang skala prioritas. Maka yang skala prioritas tentu kita harus prioritaskan. Bila kita kayak begitu ada kebutuhan sekolah segala macam, bayar aja sekolah dulu dah. Begitu, jangan ngurban dulu. Jangan. Kalau modelnya kayak begitu. Karena itu lebih penting. Investasi jangka panjang buat anak-anak kayak begitu. Jangan apa ngutang, jangan. Kalau duitnya segitu-gitunya. Begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.
Baik. Iya doa aja.